tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami terus tinggal di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu biar kami datang dengan mengucap syukur, bukan tentang apa yang kami dapat minta daripadamu, tetapi apa yang dapat kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kami tidak hanya menjadi pendengar maupun pelaku, tetapi ajar kami untuk dapat memelihara setiap firman Tuhan, mengalungkan itu di setiap leher kami, dan memberitakan itu di jalan-jalan dimanapun itu Tuhan, kepada keluarga kami dan siapapun yang kami temui. Dan biarlah Tuhan kami menjadi garam dan terang. Berapa yang mau kekurangan Tuhan, dan pastikan setiap hari keluar dari mulut jadi merupakan firman yang murni daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Sebelum duduk, salam kanan kiri bilang Tuhan Yesus selalu baik. Silakan duduk semua. Ya shalom. Kurang keras ya. Shalom. Sukacita. Ini kan bulan Natal jadi ya harus semangat gitu ya. Saya lepas ya supaya naik turun. Oke, saya berdoa supaya diberkati Tuhan. Tadi saya masuk di sini, saya agak ragu-ragu karena sebentar ini bukan ini kan kali pertama saya ke tempat ini ya. Dan ya, saya mengucap syukur bisa di tempat ini. Terima kasih untuk yang sudah mengundang saya. Terima kasih Gembala, keluarga dan semua pengurus yang ada di Ibadah Dewasa Muda, betul ya? Ya. Terima kasih. Saya mau kenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Chandra Jeffer. Sekali lagi nama saya Pendeta Chandra Jeffer. Tuhan berkati dan Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan sidang, dan kami beri nama sidang yang Tuhan percayakan untuk dengan nama SMC ya, Sencaki Maranatha Church. Kita boleh lihat di Instagram. Mungkin kan sekarang kan gampang loh, orang kalau dengerin orang khotbah itu kan siapa ya, langsung lihat di Google. Tak cari dulu, jangan-jangan apa-apa gitu kan ya. Dan lalu boleh cari, ya, tapi jangan cuma dicari, tapi ya kalau sudah lihat Instagramnya boleh di follow gitu ya. Kalau udah lihat YouTube-nya juga boleh di subscribe gitu ya. Puji Tuhan ya. Nama saya Pendeta Chandra Jeffer. Tuhan percayakan pengembangan sidang di Sencaki Maranatha Church. Saya punya satu anak dan satu istri untuk hari ini sampai Tuhan anak. Ya. Anaknya boleh nambah, istri tak akan pernah nambah. Ya. Tidak akan pernah nambah, tapi anaknya boleh nambah. Tuhan kasih kami seorang putra, tapi sayangnya tidak kami namai Yesus. Dan firman Tuhan bilang, kau akan melahirkan seorang putra dan kau akan menamainya Yesus gitu ya. Tapi kalau anak saya bukan Yesus namanya ya, namanya Gideon. Dan puji Tuhan, sekali lagi ada di tempat ini mukanya kok tegang semua ya, padahal depan itu hujan, panas gitu ya. Ini kok tegang semua, coba lihat kanan kiri bilang, Guyo bilang gitu. Kebetulan hari ini tepat jam 7 nanti gereja kami juga merayakan Natal jam 7 hari ini. Jadi nanti saya minta izin setelah saya bawakan firman, saya akan langsung cabut ya ke gereja, ke tempat kami. Ya puji Tuhan, sekali lagi saya senang ada tempat ini. Semoga saya bisa memberkati, bukan saya tapi firman Tuhan yang memberkati. Saya berdoa, this is my first time ya untuk datang ke tempat ini, dan mari dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat kelima, yang sudah dapat bilang amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Stop dulu. Ya perhatikan baik, firman Tuhan bilang gini. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jadi bilang sama-sama, saya ranting-rantingnya. Saya ranting-rantingnya. Lalu firman Tuhan bilang, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini janji firman Tuhan. Apa janjinya? Yang pertama, ia berbuah banyak. Ya udah kayak gitu janji firman Tuhan. Jadi siapa yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan
diizinkan untuk tinggal di dalam Dia, maka firman Tuhan bilang jaminan pertama kamu berbuah banyak. Jadi saya berdoa ya, karena janji firman Tuhan kita tuh harus berbuah banyak. Bagaimana caranya? Ya izinkan Tuhan untuk tinggal di dalam kita, dan kita juga harus tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang ia berbuah banyak. Lanjutkan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa waktu ini kan terkenal sebuah pujian bilang ku terhubung denganmu. Terus apa? Selalu berkati hatimu. Karena kita anak-anak Tuhan cuma senang gitu ya, kalau misalnya ada lagu yang bagus, lalu baru muncul dinyanyikan terus. Tapi kita nggak tahu konsekuensi ketika kita terhubung sama Tuhan. Kita nggak tahu konsekuensi ketika kita terhubung sama Tuhan. Yang kita tahu ketika kita punya handphone, lalu handphone kita itu lowbat, apa yang harus dilakukan? Harus dicas, betul ya. Tetapi Anda tahu nggak? Kalau kita jalan itu ini kan dekatnya Tunjungan Plaza. Kalau Anda jalan di Tunjungan Plaza, masih ingat waktu COVID dulu, ketika semua mal-mal itu dimatikan lampunya. Tunjungan Plaza jam 7 malam udah mati lampunya. Masih ingat ya? Nah, waktu lampunya menyala bagus nggak kira-kira? Saya senang kalau Natalan begini. Kenapa? Karena semua mal-mal pada pamer lampu, ya kan? Di Galaxy Mall ada pohon Natal besar di luar. Kalau karena di rumah saya di timur, di Pakuan City Mall PCM ada pohon Natal besar sekali, dan lampunya itu bagus. Kita kalau lihat lampunya bagus ya, tapi Anda tahu nggak kenapa lampu itu bisa sampai menyala? Ada apa? Ada arus listrik. Anda tahu nggak kalau terhubung sama Tuhan itu ada konsekuensi yang berat sebenarnya. Kenapa? Karena ada tanggung jawab di dalamnya. Firman Tuhan bilang kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka janjiku adalah kamu berbuah banyak. Tetapi kita harus tahu ada konsekuensi, sama seperti handphone ketika dicas. Ketika dicas hasilnya adalah handphonenya penuh. Anda bisa pakai handphone itu, mau WA-an, mau YouTube-an, mau Instagram-an. Sekarang semua orang pada suka Instagram, YouTube. Wah, sekarang udah nggak ada yang namanya gaptek. Saya pernah ngobrol sama seorang yang sudah lebih jauh umur di atas saya. Lalu dia bilang, "Loh, kamu tahu nggak? Kalau Facebook itu sekarang sudah ada fitur ini." Saya bilang gini, "Oh iya tak? Ternyata saya lebih gaptek daripada orang yang 20 tahun lebih tua dari saya." Sekarang udah nggak ada saya rasa gaptek. Semua orang udah pada melek teknologi. Kok bisa? Iya, orang ojek online aja base-nya adalah teknologi. Dia nggak akan pernah bisa bekerja kalau dia tidak bisa pakai handphone tersebut. Anda bisa pakai handphone itu ketika dia penuh, tetapi Anda harus tahu bahwa yang mengisi dayanya adalah listrik. Saya mau tanya di tempat ini, siapa mau disetrum? Siapa mau disetrum? Coba tanya kanan kiri, kamu mau disetrum? Aku mau disetrum. Kamu mau disetrum? Anda tahu nggak konsekuensinya ketika kita terhubung sama Tuhan? Pak, saya berbuah banyak. Iya, amin. Karena memang itu jadi firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Artinya ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa lakukan apapun. Maka firman Tuhan bilang gini, kamu bisa melakukan yang lebih besar daripada apa yang kamu kerjakan. Itu kata Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa konsekuensi dari terhubung itu ada tanggung jawab yang berat di dalamnya. Makanya firman Tuhan bilang begini, "Pikulah aku yang kupasang." Jadi siapa yang bilang kalau kita ikut Tuhan itu senang terus? Ikut Tuhan itu punya tanggung jawab, bilang kanan kiri. Ikut Tuhan itu punya tanggung jawab. Terhubung sama Tuhan itu punya tanggung jawab. Mau berbuat banyak itu punya tanggung jawab. Mau bisa melakukan apapun itu punya tanggung jawab. Kalau Anda mau menjadi seorang yang hebat, Anda mau menjadi seorang yang luar biasa, yang pertama Anda harus tahu ada butuh Tuhan. Bilang amin. Amin. Tetapi ketika kita terhubung sama Tuhan, kita punya tanggung jawab. Nah, tidak semua orang itu mau yang namanya tanggung jawab. Saya tuh sedih kalau lihat orang datang ibadah, dia baru datang ketika firman Tuhan ayat terakhir. Udah mau amin itu selesai firman Tuhan, lalu dia datang. Malah saya pelayanan di satu tempat, ada kebetulan saya sering pelayanan di sana. Ada yang satu jemaatnya dia aja, tapi dia tuh selalu datang, percaya apa enggak? Dia selalu datang waktu doa berkat, cepet dia masuk langsung. Nah, buat apa?
Anda nggak akan pernah dapat berkat dari doa berkat kalau Anda tidak datang memuji, menyembah Tuhan, terima firman Tuhan, mendapatkan sesuatu. Karena firman Tuhan bilang begini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Makanya hari-hari saya selalu bilang, kalau ibadah sungguh-sungguh. Jangan lihat handphonemu, jangan lihat WhatsAppmu, jangan lihat YouTubemu, jangan lihat Instagrammu. Kenapa? Karena Instagram tidak akan pernah menghidupkan engkau. YouTube tidak akan pernah menghidupkan engkau. Loh, tapi kalau lihat Instagram bisa ketawa, Pak, ya udah tak apa-apa. Nggak ada data kan juga habis juga. Coba kalau Tuhan bikin kita nggak ada berkat sama kita nggak bisa punya data. Apa yang dilakukan? Makanya ketika kita ibadah itu sungguh-sungguh, jangan beri yang sisa sama Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris memperhatikan itu tidak hanya attention, tetapi apa? Pay attention. Artinya harus saja dibayar loh. Bahasa Inggris saja ngerti bahwa memperhatikan itu harus ada yang di-pay, harus ada yang dibayar. Kalau kita cuma dengar, Pak, aku ini santai, Bapak, aku ini multitasking, sambil lihat YouTube dengerin firman, aku juga bisa. Nggak ada kayak gitu. Kalau Anda mau diberkati, Anda mau berbuah banyak, Anda mau bisa melakukan apapun di dalam Tuhan, ayo. Anda harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab ketika kita terhubung sama Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Makanya firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur. Tuhan itu pokok anggur, dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia buahnya banyak. Siapa di sini mau buahnya banyak? Saya nggak sedang bicara tentang kemakmuran. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang, buahmu banyak. Selesai. Firman Tuhan bilang begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi katanya. Untuk apa? Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari mereka yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Untuk kasih kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan. Siapa di sini yang tidak perlu kekuatan daripada Tuhan? Boleh katakan? Karena tidak usah terganggu. Saya biasa khotbah kayak gini, macam-macam apa aja saya mau katakan. Siapa di sini yang nggak butuh kekuatan di dalam hidup ini? Boleh katakan? Nah, ngapain udah ke gereja kalau butuh kekuatan dari Tuhan? Saya kaget lihat teman saya kemarin, dia posting foto anaknya. Saya pikir ulang tahun, ternyata meninggal dunia, umur 15 tahun. Sakit yang receh kalau saya lihat. Tapi gimana? Perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, apalagi saya lagi ibadah di dewasa muda, ini pas. Kalau ibadah di remaja itu susah. Kenapa? Saya mau ngomongin token juga nggak itu bayar token gitu kan ya. Saya mau ngomongin PDAM juga nggak itu bayar air gitu loh. Tapi kan kita kalau apalagi udah menikah, nikah itu kan cuma 1 hari, 1-2 minggu awal aja bahagia ya. Nanti kalau token udah bunyi ya itu udah tanggung jawab pertama, nanti peti udah mulai. Oh izin dong kan dulu sebelum nikah katanya kamu yang izin. Sebelum menikah kalau di tempat kami itu 9 kali pertemuan. Salah satu kelas, jadi setiap pertemuan itu ada babnya. Salah satunya itu tentang manajemen keuangan. Lalu mungkin mikir ngapain ya, udah nikah aja toh Pak, gereja mengurusin keuangan. Ya iya, nanti waktu nikah ada berantem karena keuangan, gereja juga yang kena. Jadi saya bilang ayo harus diajar tentang keuangan. Kaget, mau itu datang gandengan 3 pasang, ada 1 kali 3 pasang datang gandengan. Saya bilang jangan gandengan, lumurin, masuk dulu. Sudah mereka dulu senang lihat pacarnya. Iya, cowok sedikit kulkas itu juga kalau kena tatapan asmara itu senyum juga. Orang kalau pacaran, aduh senyum, nggak minta ampun, senyum. Sementara itu keluar, saya kasih satu-satu. Lalu akhirnya mereka baca. Saya bilang gini, ayo coba hitung kalian punya gaji 1 bulan. Lalu coba dibagi tentang kebutuhan demi kebutuhan. Lalu mereka bilang begini, kebutuhannya apa saja? Ada yang tanya, Pak kalau punya anak kebutuhannya apa saja? Susu berapa? Saya kasih tahu, ya kira-kira segini. Nah, habis itu apa namanya? Pampers berapa? Itu kan pampers itu kan harus ada terus itu ya, punya anak ya. Nggak bisa tuh apa Anda belum punya uang, nggak punya buat beli pampers terus habis itu anak-anak kecil ada begini, sini ojo nguyu, sini, nggak bisa, ya kan? Atau mungkin ada datang ke tempat jualan pampers, terus waktu habis ada pegang pampersnya, terus
waktunya bayar ada cuma bahasa roh gitu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini. Terus habis itu selesai. Sudah Pak, bahasa roh ada, mantap Pak, Bu. Silakan ada lolos, nggak ada bayaran itu. Ya kan, betul ya? Waktu saya ngomong itu semua, ini yang senyum-senyum udah mulai serius. Udah mulai serius. Ayo, itu untuk ayo. Lupa cerita Musa, cerita Yusuf, lupa semua. Gak cukup ini cerita ini, gak cukup. Tantangannya kan banyak. Tapi puji Tuhan, ada semua orang yang diberkati. Ada semua orang yang siap untuk berbuah banyak, ya. Karena itu adalah hasil dari terhubung. Tapi ingat di dalam terhubung itu ada tanggung jawab. Dan terus apa Pak? Pentingnya terhubung sama Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, coba. Saya tidak akan lama. Semakin Anda nggak ngantuk, saya makin cepat, ya. Makin Anda semangat, mata berbinar-binar, saya makin cepat, ya. Tapi kalau Anda ngomong sini, saya tidur juga di sini. Mazmur 16 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Stop. Banyak orang datang sama saya. Mereka bilang gini, Pak, tolong doakan saya. Saya mau tahu suara Tuhan untuk saya. Saya bilang, ngapain tanya sama saya? Kalau kamu mau tahu suara Tuhan, ya kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Saya bilang. Tetapi Pak, siapa tahu ada suara Tuhan dalam Bapak. Tolong. Berdoa. Harus punya hubungan sama Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang gini, engkau memberitahukan apa? Kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Ada banyak orang kaya tapi mereka tidak hidup sama sukacita. Ada banyak orang kaya tapi mereka tidak hidup dengan nikmat senantiasa. Suatu waktu saya pelayanan di sebuah tempat, kebetulan waktu itu cuma saya sama tuan rumahnya yang pertama kali datang. Lalu tahu-tahu tuan rumahnya bilang gini, Pak Jeffer, saya bilang, ya kenapa? Sekarang itu kasihan ya Pak ya, orang-orang itu susah Pak. Saya bilang, iya coba Bapak lihat itu Pak. Itu di jalan-jalan semuanya pada sepi. Saya bilang, apa hubungannya susah sama sepi ya? Saya mikir-mikir, apa hubungannya? Saya kan mau merespon dia bingung gitu ya. Saya bilang, si. Nanti aku tidak ngomong, dikira goblok. Apa? Sebelum saya tanya dia bilang gini, iya Pak. Sepi itu karena semuanya itu pada tidak punya uang buat jalan-jalan. Kata gitu. Ya iya itu. Lalu dia bilang gini, teman-teman saya banyak Pak yang belum nikah. Saya bilang gini, terus kenapa Bu? Kalau tinggal di gunung? Banyak gunung tinggal. Kan tidak apa kalau tinggal di gunung Bu. Masa tinggal di di gelar terus Bu? Maksud saya bangkrut Pak. Katanya, oh iya. Susah Pak sekarang. Iya, banyak yang susah. Tapi firman Tuhan bilang gini, di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Nikmat itu tidak bicara tentang uangmu yang ada berapa miliar itu. Nikmat itu tidak bicara tentang rumah Anda yang harganya mahal itu. Seseorang punya rumah, waktu 15 tahun lalu dia beli rumah ini 104 miliar. Udah pernah lihat kalau 104 kan? Oh, saya juga belum pernah ya. Dia syukuran rumah 104 kan. Waktu pulang di jalan tol kecelakaan, matanya dua-dua lepas. Dia cari di jalan. Kapan dia sampai hari ini masih mencari? Mau ada ketawa ya? Ada semua ngomong ya? Serius ini, saya ngomongnya serius ya. Ini bapak satu ini, ya kasihan. Uangnya banyak. Uang 104, rumah 104 M, ya Tuhan Allahku. Gak ada apa-apanya sama rumah saya. Itu kok tak berikan kerupuk. Tujuan plaza ketutup. Ya. Bisa saya tapi tidak suka cerita. Dia bilang sama seorang ibu lagi bilang, Pak, ngomong gini sama saya, Pak. Kalau saya bisa tuker, Pak. Saya kepilih tuker, saya sehat aja, Pak. Tak kasih semua uang saya. Yang penting saya sehat. Ini ibu yang sakit apa-apa, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba difonis sama dokter ada kanker di nasofaring. Dia bilang, saya punya uang banyak Pak, saya bisa berobat kemanapun. Tetapi masalahnya tidak ada satupun yang bisa menjamin kesembuhan saya.
Jadi kalau bisa Pak, kalau saya boleh tukar semuanya tak tukar Pak, yang penting saya sehat. Nah firman Tuhan bilang gini loh, Bapak Ibu Saudara, teman-teman Bapak Ibu Saudara. Saya kira ibadahmu. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Semua yang rahasia itu diberitahukan sama Tuhan, sama orang-orang yang hidupnya terkoneksi sama Tuhan, yang mau mengemban tanggung jawab tersebut. Firman Tuhan bilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sekarang rahasia terbesar apa yang kita mau cari kalau nggak rahasia tentang kehidupan, betul nggak? Rahasia terbesar apa? Makin kita dewasa, kita kan makin tahu kalau ternyata yang terpenting itu adalah apa yang akan kita alami di kemudian hari. Beberapa hari yang lalu istri saya bilang begini, kamu mau hadiah apa buat Natal? Saya bilang begini, saya kok nggak punya hasrat buat minta hadiah apa buat Natal. Karena buat saya hari ini kalau saya hidup itu semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Tahun 2021 Tuhan izinkan saya kena COVID. Satu bulan lebih saya sakit. Tanggal 3 Juli 2021 hari Minggu waktu itu, saya cari rumah sakit satu Surabaya, tidak ada yang terima saya, semuanya penuh. Saturasi oksigen saya 47%. Waktu dokter RSAL, ngomongin apa? Waktu dokter, ya apa-apa, RSAL datang, waktu itu diperiksa, saya 47%. Ya memang keadaan waktu itu mau gimana? Waktu mereka lihat saturasi saya 47%, lalu saya dekat begini, mereka gini, jangan dekat. 47%. Waktu saya pulang, saya panggil istri saya, karena waktu itu pelayanan kami tetap berjalan. Saya bilang tidak ada yang boleh berhenti, pelayanan kami tetap berjalan. Ya puji Tuhan, bisa berjalan. Lalu saya bilang gini, kamu di mana? Sementara dengan staf waktu itu, lalu habis itu saya bilang, tolong ke sini, saya tunggu di parkiran RSAL, Bapak Ibu Saudara. Lalu habis itu apa? Saya cuma mau ketemu sama istri, saya cuma mau pamitan. Kenapa? Karena saya rasa saya tidak akan hidup. Saya tidak akan hidup. Dan betul, ketika saya pulang di perjalanan Tuhan panggil saya tidak bernafas. 3 Juli 2021. Waktu itu ibu saya yang sangat mengasihi saya dengar teriakannya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil salah satu dari kita di mobil ini, tolong jangan panggil anak saya. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil saya. Mama saya sehat, tidak sakit apa-apa. Tetapi mulai besoknya, ternyata betul mama saya terjangkit saya. Dan tanggal 15 Juli 2021, saya sehat. Mama saya dari Tuhan. Saya datang ke Dr. Sutomo. Saya antar mama saya. Dokter juga bilang, silakan Pak, pilih aja tempatnya mau di mana. Saya lihat orang-orang hidup dan mati itu begini tipis. Mereka yang mengemis kehidupan sama Tuhan. Orang-orang muda umur 20 tahun, 17 tahun, 30 tahun, dia peluk tembok sambil tarik-tarik nafas. Di depan mata saya ketika dia tarik nafas, dia dipanggil Tuhan. Luar biasa. Saya bilang sama istri saya, kalau hari ini saya hidup, buat saya itu hari yang terbaik dari Tuhan. Saya cuma mau melayani Tuhan. Saya udah gak ada ambisi gitu. Dan maksudnya ya, saya udah gak ada ambisi. Saya udah gak ada ambisi membeli mobil mahal, mobil baru, punya handphone mahal dan sebagainya. Saya udah gak ada ambisi. Saya cuma punya ambisi satu. Saya mau Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuma itu aja. Firman Tuhan bilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Siapa yang mau diberitahukan Tuhan rahasia tentang kehidupan kita? Banyak orang bilang gini, banyak orang bikin buku 5 langkah menuju sukses. Iya kan? Betul nggak? Padahal yang nulis juga belum sukses. 4 cara menjadi suami yang bahagia, bukan gitu kan? Padahal yang nulis juga bukan suami yang bahagia. Parahnya yang nulis juga ibu-ibu, bukan suami. Iya kan? Tapi firman Tuhan bilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita yang berlimpah-limpah. Karena itu tidak berdasar sama apa yang kita punya, uang yang kita punya, kekuasaan yang kita punya. Orang yang sangat kaya, dia lagi ada di apartemennya di lantai 30. Tapi dia tidak bisa tidur. Lalu dia lihat ada tukang becak di bawah itu, enak banget tidurnya.
Dia lihat gitu, oh enak banget tidurnya ya, sampai angkat kaki di becaknya, oh enak gitu tidurnya. Dia penasaran, dia datangin tukang becaknya. Lalu dia bilang gini, Pak, rahasia tidur nyenyak kayak bapak tuh gimana? Tukang becaknya sambil gini, Pak, ya turu aja Pak, pokoknya Pak. Maksudnya, ya mau tidur ya tidur aja katanya. Masa Pak? Iya, kalau bapak mau tidur ya tidur aja, gak usah mikir yang lain katanya. Oh ya Pak, tak praktekin. Dia balik lagi di kamarnya, ya, tempat tidurnya. Ya udah, tidur aja, gak usah mikir yang lain. Ketiduran dia, lelap 8 jam gak bangun-bangun. Habis itu karena dia terima kasih, besoknya dia datangin ini tukang becaknya. Dia datangin, Pak, makasih loh Pak, saya ternyata udah bisa tidur lelap. Oh iya, ya apa caranya? Ya kayak bapak bilang, ya tidur aja. Oh iya, ya wis Pak, karena bapak sudah kasih tahu saya caranya tidur lelap, ini Pak buat bapak. Dia kasih uang 1 amplop besar. Makasih ya Pak ya, dia balik. Mulai hari itu bapaknya ini tidur lelap, yang tuh becak tak bisa tidur. Kenapa? Karena sukacita itu cuma dari Tuhan. Bilang anak dia sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Anda punya uang 1 miliar, siapa sudah menikah di sini boleh anak? Kalau ibu-ibu itu kan sukanya kecil-kecil kan ya, tapi mahal gitu kan ya. Ini kan berlian. Ibu-ibu suka berlian. Gak usah muncul kan ya. Suka lah. Diberikan berlian 100 juta. Ya kan lagi bertengkar. Kamu jahat gitu ya. Suaminya bilang, ya wis tak mau berlian. Senang gak? Senang. Awal lah kata berlian tuh. Selesai ada beli berlian nanti 100 juta. Murah itu Pak, ya wis piro pasti 1 M Pak, ya wis 1 M. Saya mau tanya, apakah istri itu dari hari itu sampai selama-lamanya akan tetap begini? paling lama 3 hari. Bagaimana sih Pak? Bagaimana? Wanita itu kan paling susah ditebak. Waduh, saya sama istri saya tuh paling cinta sama istri saya. Tapi kalau ditanya siapa manusia paling menjengkelkan istri? Di mobil, aku lapar, ada istri saya. Saya bilang, ya udah mau makan apa? Istri saya bilang, terserah. Ya Allah, makan bakso ya? Ya terus mau makan apa? Terserah. Ya apa? Tapi penyet ya? Penyetan ya? Kasih aku 3 tempat. Ya udah, mau apa? Mau apa? Mau mie ujung pandang, baru kami udon, atau KFC? Enggak. Nah, terus maunya apa? Terserah. Pingin puntelan. Kira gitu kan ya? Iya. Tapi nggak ada yang saya lebih sayang daripada istri saya. Tepuk tangan buat istri saya. Engkau memberitahukan kepadaku kepada jalan kehidupan di hadapanmu. Ada banget. Iya memang gitu ibu-ibu itu ya. Kalau orang pacaran kan gitu. Wanita itu kan kalau masih pacaran seperti habis ini saya akan jatuh lagi. Wanita itu kan kalau masih pacaran seperti Gunung Merapi. Dilihat dari kejauhan. Bagus nggak? Bagus Pak ya, bagus ya. Saya itu sama istri saya kalau misalnya ada waktu, saya suka ke gunung, ya, ngeliatin gunung dari kejauhan itu enak banget itu, dingin liatin gunung, mantap. Itu kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, seperti Gunung Merapi dari dekat. Coba Anda lihat itu bawahnya, wah, kan gitu ya, penuh dengan lahan. Ya, apa-apa. Emang kalau suami mana? Suami lebih mencekno, ya, lebih mencekno ya. Hanya. Ini pada dewasa muda, pada umum. Jadi kenapa kita harus terhubung sama Tuhan? Ya karena di dalam Tuhan beritahukan kita rahasia-rahasia yang secara manusia kita nggak akan tahu. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka Tuhan yang beritahukan rahasia-rahasia itu. Anda nggak perlu banyak baca buku, serius saya bilang. Loh Bapak nggak suka baca buku? Saya suka baca buku. Tetapi jawaban hidupmu tidak pada buku bikinan manusia. Jawaban hidupmu hanya kepada firman Tuhan. Amin ya. Amin. Jadi nggak usah baca buku Pak, baca dong harus suka. Karena katanya buku kan jendela pengetahuan, betul ya? Baca, nggak apa-apa. Tetapi firman Tuhan tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada firman. Anda mau tahu rahasia kehidupan Anda? Apa yang harus Anda lakukan untuk sukses? Apa yang Anda harus lakukan supaya harmonis keluarga? Anda harus mau tahu gimana caranya memilih pasangan yang tepat? Anda mau tahu? Itu kan rahasia semua. Tahu bagaimana caranya? Terhubung sama Tuhan. Selesai.
Coba Yeremia 33 ayat 3. Saya biasa orang 2,5 jam, saya minta maaf. Yeremia 33 ayat 3. Bentar, ya. Tenang aja, jam 7 Natal tempat saya. Ya. Yeremia 33 ayat 3. Coba, apa tuh firman Tuhan bilang? Oke, 1, 2, 3. Apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal. Coba bilang sama-sama dengan gerakan yang Besar. coba bilang sama-sama yang Besar. iya, kalau lagi datang sama suaminya nggak usah ditaplok saking marahnya ya. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang gak terpahami, yang rahasia. Makanya penting, saya bilang, makanya penting terhubung sama Tuhan. Hari ini semua orang lengkap. Sekarang AI luar biasa. Saya nggak tahu, saya bisa tanya sama ChatGPT. Suruh ChatGPT cari uang untuk Anda. Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa cari uang yang banyak? Hah? Tanya firman. Sudah cuma itu aja kok. Firman Tuhan bilang, belajar sama semut katanya. Nah itu kan akhirnya kita dapat. Firman Tuhan bilang, ayo kamu harus berseru kepadaku. Jadi ternyata terhubung sama Tuhan itu tidak hanya cuma berdoa, tetapi ternyata berseru. Tingkatannya itu lebih lagi. Banyak orang-orang, semua orang-orang ke gereja untuk berdoa, betul? Tetapi tak semua orang yang ke gereja datang untuk berseru. Nah yang Tuhan mau bukan berdoa. Yang Tuhan mau kamu harus berseru katanya. Supaya kamu kuberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Supaya kamu kuberitahukan hal-hal yang mana berapanya? Besar. Luar biasa loh. Ada dengerin firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama dapat berkat banyak katanya. Yang kedua hal-hal yang besar. Itu kan luar biasa. Jadi di dalam Tuhan ada sesuatu yang berlipat ganda. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang besar. Itu cuma satu, terhubung sama Tuhan. Dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak apa? Kau ketahui. Nah bagaimana cara terhubung sama Tuhan? Dengan cepat saya mau bagikan kepada anda semua. Yang pertama, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Anda datang beribadah, lalu cuma badan ada di tempat ibadah, tetapi pikiran ada di mana-mana. Anda datang beribadah, tetapi tangan Anda lagi bergerak sendiri dengan handphone Anda. Itu sama aja kalau orang pacaran lagi ngapel, tapi bingung ngomong sama kucingnya. Oh iya kan? Ngapel ketemu pacarnya, tetapi lagi ada di rumah, pacarnya di sebelah, dia nggak ngurusin pacarnya. Ada pacarnya lagi melihara anjingnya, lucu. Pacarnya bilang gini, kawin sama anjingnya sekalian. Oh iya, sama kan ketika kita datang beribadah, tapi ternyata fokus kita nggak sama Tuhan. Kita ketawa sama hal-hal yang seperti itu, tapi ternyata kadang-kadang kita pelakunya. Padahal Tuhan itu rindu banget untuk ketemu sama Anda dan saya. Semua yang dipikirkan Tuhan itu hanya tentang kita. Kok bisa Pak? Yohanes 3:16. Karena apa? Begitu besar kasih Allah. Karena di pikiran Tuhan cuma kita. Oleh karena itu ayo berikan yang terbaik juga buat Tuhan. Gereja sekarang bukan enak, dingin, kursinya empuk, iya loh. Anda bisa dengerin musik, Anda bisa menyembah. Jangan tidur. Udah dingin ya Pak, tidur yang enak. Saya khotbah, ada. Saya bilang, amin. Yang di belakang, amin. Amin. Sampai kaget saya. Ayo fokus sama Tuhan. Karena itu cara kita terhubung. Firman Tuhan bilang berserulah kepada. Jadi lewat apa kita terhubung sama Tuhan? Yang pertama melalui doa yang berseru. Bilang sama-sama, doa yang berseru. Doa yang sungguh-sungguh, yang gak cuma datang sama Tuhan, Tuhan makasih ya Tuhan ya, aku sehat hari ini, haleluya, amin. Nah buat apa anak sekolah minggu juga bisa. Anak saya tiap kali pergi sama saya, lalu parkir di mall, dia selalu pegang saya, dia bilang gini, anak saya umur 3 tahun. Dia bilang gini, Papa, makasih. Anak saya bisa lebih baik cara berterima kasih daripada kadang-kadang kita datang sama Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan, aku mau makan, haleluya, amin. Laporan itu Pak namanya. Itu bukan doa, laporan. Datang sama Tuhan, orang. Saya pernah datang pelayanan, tengah-tengah penyembahan, saya jalan saya masuk di gereja itu dari belakang ke depan. Aduh, saya lihat orang
Ada bapak-bapak itu yang lainnya menyembah, yang lainnya sungguh-sungguh. Dia nggak dilihat cakapnya, dia naik turun, naik turun, naik turun. Saya sampai berhenti, saya bilang ini, wah turun. Ngapain datang ibadah? Kalau ketika ibadah cuma ngeliatin hal-hal yang sama sekali Tuhan nggak suka. Dan Tuhan mau kita tuh punya hubungan sama Tuhan. Jadi yang pertama lewat apa? Doa yang berseru. Yang kedua, sama-sama yuk, Mazmur 119 ayat 105. Soalnya muka Anda sudah sebenarnya melotot, Pak, kelamaan. Ya, sudah selesai ya. 119 ayat 105. Apa firman Tuhan bilang? Mazmur 119 105. Ini ayat hafalan. Coba baca. 1, 2, 3. Yang udah dapat? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak hidup. Maka firman Tuhan bilang, kalau tidak dengan aku, kamu di luar aku kamu nggak bisa bikin apa-apa. Itu firman Tuhan bilang. Jadi tanpa firman kita tidak bisa bikin apa-apa. Semua orang di tempat ini mendengarkan. Semua orang di tempat ini sedang mendengarkan firman. Tapi tidak semua orang di tempat ini mencintai firman. Harus terima itu. Enggak Pak, kami semua mencintai firman. Kalau gitu tepuk tangan kepada semua. Tapi tidak semua orang yang ada di gereja mencintai firman. Tidak semua. Karena kalau semua orang mencintai firman, dia akan fokus waktu dengerin firman. Anda tahu tidak terlalu berharga firman Tuhan ketika kita dengar dan kita lakukan. Firman Tuhan itu sebenarnya firman Tuhan itu ketika tertanam di hati kita, tanpa perlu kerja keras untuk kita lakukan, dia akan bergerak dengan sendirinya. Serius. Yang penting Anda dengarkan dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada satupun kita yang mampu melakukan firman dengan sempurna. Tidak ada. Hukum Taurat dari 613, tidak ada satupun orang bisa lakukan dengan sempurna. Tapi yang Tuhan mau ketika kita dengarkan firman, kita punya willingness untuk melakukannya. Ada kemauan untuk melakukannya. Cukup sampai di situ. Karena mau kan belum tentu bisa, kan? Yang paham boleh yang mau. Karena mau belum tentu bisa. Tetapi ketika Tuhan lihat Anda mau, maka Tuhan mampukan Anda untuk melakukannya. Nah makanya firman Tuhan itu didengar aja baik-baik. Dan ketika Anda mau melakukannya, Tuhan kasih kekuatan. Dan perhatikan baik bahwa hasil dari firman itu selalu berkat buat kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Seorang jemaat setiap kali saya ketemu, saya bilang, ya apa kabarmu? Selalu bilang, peteng katanya. Saya bingung, ya apa kabarmu? Peteng katanya. Lo ngapain ke gereja kalau tiap kali ketemu? Peteng. Gak bisa. Firman Tuhan bilang, firman itu terang katanya. Dia menerangi dan dia jadi pelita. Nah kalau hidup kita peteng ya berarti kita tidak sedang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selesai. Nah makanya firman Tuhan bilang firman adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Cintailah firman Tuhan, jangan cuma dengar. Makanya saya suka bilang begini, kita itu tidak hanya menjadi pendengar dan pelaku, tetapi ada step yang lebih lagi di atasnya, yaitu memelihara firman Tuhan. Kalau Anda dan saya memelihara firman Tuhan, firman Tuhan bilang, perkatakan firman itu dimanapun, kalungkanlah itu pada lehermu, bicarakan itu di meja makan katanya. Ketika engkau berjalan, perkatakan firman tersebut. Kenapa? Karena firman akan tumbuh dan dia akan menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupan orang yang suka memperkatakannya. Makanya kalau kita bangun tidur bilang ini, aku diberkati, aku sehat. Makanya kalau kita bangun tidur bilang rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Lupa tapi aku sial Pak setelah ngomong itu. Aku mengalami kesulitan di hari itu. Ketika pun Anda mengalami kesulitan, penyertaan ada di dalam hidup. Amin. Makanya firman harus diperkatakan. Dan yang terakhir saya tutup. Silakan Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat ke-25. Firman Tuhan berkata. Ibrani 10 ayat ke-25. Ibrani 10:25. Bisa bantu saya? Janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya kecil. Terus apa? Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai hari ini ada banyak orang yang tidak ke gereja karena takut COVID. Sampai hari ini beberapa gembala waktu saya pelayanan
Tidak semua orang yang di gereja itu terhubung sama Tuhan. Ada orang yang kelihatannya cinta Tuhan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada sepasang yang mau menikah, hari ini mereka sudah menikah, tapi waktu belum menikah saya tahu benar watak dari yang laki. Lalu saya bilang begini sama calon istrinya, kamu siap menikah sama calonku ini? Siap, Pak. Oke. Kamu tahu nggak ini orang tukang mukul? Saya bilang. Dia bilang, iya. Nah terus kamu mau sama dia? Iya, Pak. Kenapa kamu mau? Aku cinta. Aku repot kalau udah cinta bertingkah gitu ya. Saya cinta, Pak. Kata, ya sudah, saya bilang, beneran ya? Ingat, tidak ada perceraian. Gereja hanya bisa memberkati tetapi nggak bisa menceraikan. Karena memang itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Jadi ketika kamu mau menikah, just go. Belum sampai 1 tahun, mamanya dari perempuan ini datang sama saya, Pak, tolong Pak, kasih tahu Pak sama suami sama mantu saya. Saya bilang kenapa? Dia bilang begini, iya Pak, suka mukul hari Minggunya. Istrinya mereka berdua datang ibadah, bonyok itu apa namanya istrinya, ampun bonyok, tapi jalan udah gandengan gitu ya. Jalan gandengan, saya bilang ya udah namanya cinta bagaimana. Tapi Anda tahu nggak? Dia punya beberapa waktu kemudian, nggak cuma istrinya yang dipukul, sepupunya itu juga dipukul. Padahal suaminya itu seorang pemuji, suaminya itu melayani Tuhan, melayani Tuhan. Kalau mau kita harus mengasihi, kita harus mencintai Tuhan. Saya tidak tahu apa definisi mencintai dan mengasihi Tuhan. Tapi saya mau bilang ayo kita terhubung sama Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita, ketika kita terhubung, Tuhan sendiri yang akan merubah itu. Sebab saya tidak akan pernah bisa merubah Anda, suamimu tidak akan bisa merubah, istri, orang tua, keluarga, bahkan gembala tidak akan pernah bisa merubah kita. Anda tahu siapa yang bisa merubah? Tuhan Yesus. Firman. Ketika kita lakukan firman, pelihara firman, maka setiap hari kau akan diperbarui. Saya berdoa sama tempat ini, ibadah dewasa muda, Anda diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Pada Yesus berkati. Ku